Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan ya Mas kalian, kajian kita, ini kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-77, yakni kun lil yatimi kal abi ar-rahim ya. Kun lil yatimi kal abir rahimi. Ini bab pembahasan tentang jadilah bagi anak yatim itu seperti ayah yang penyayang ya. Jadilah untuk anak yatim itu seperti ayah yang penyayang. Nah, kemudian di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-138 beliau mengatakan haddatsana Amr ibnu Abbas qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibnu Abza qala qala Dawud kun lil yatimi kal abir rahimi wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu ma aqbahal faqra ba'dal ghina wa aktsaru min dzalika aw aqbahu min dzalika ad-dhalalatu ba'dal huda wa idza wa'atta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'attahu fa in la taf'al yuras bainaka wa bainahu adawatun wa ta'awwadz billahi min sahibin in dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Baik. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-138 di sini, telah mengajarkan kepada kami Amr bin Abbas, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdurrahman, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Abi Ishaq, dia berkata saya mendengar Abdurrahman bin Abza, dia berkata Dawud ya. Dawud di sini maksudnya adalah An-Nabi, yakni Dawud alaihi salam ya. Dawud alaihi salam. Ini maksudnya adalah Nabi Dawud. Nabi Dawud berkata, menjadilah untuk anak yatim itu seperti ayah yang sangat penyayang. Dan ketahuilah bahwasanya engkau sebagaimana menanam, maka seperti itulah engkau memanen. Ma'akbahal faqra ba'dal ghina. Alangkah buruknya kefakiran yang terjadi setelah kaya. Dan yang lebih banyak daripada itu artinya atau yang lebih buruk daripada itu adalah kesesatan setelah mendapatkan petunjuk. Wa idza wa'atta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'attahu. Dan apabila engkau berjanji kepada sahabatmu, kepada kawanmu, maka penuhilah janjimu tersebut. Maka apabila kamu tidak mengerjakannya, niscaya akan diwariskan antara engkau dengan dia permusuhan. Ya, maka akan diwariskan permusuhan antara engkau dengan dia. Dan berlindunglah kepada Allah dari kawan yang apabila engkau ingat akan kebaikan atau ketaatan, itu maksudnya ya. Jadi in dzakarta, ini apabila engkau ingat maksudnya adalah ingat kepada kebaikan atau ketaatan, lam yu'inka, dia tidak menolongmu. Wa in nasita lam yudzakkirka, dan apabila engkau lupa, dia tidak mengingatkanmu ya. Baik, dalam hadis ini jamaah sekalian, Nabi Dawud alaihissalam beliau mengatakan ya, atau syahid dari hadis ini, yakni jadilah engkau bagi anak yatim itu seperti ayah yang penyayang. Ini janganlah jahat kepada mereka tentunya. Hendaknya engkau menjadikan anak yatim itu ya seakan-akan seperti anakmu sendiri. Ya, dan engkau ibarat seperti seorang ayah yang
sangat sayang kepada anaknya tersebut, ya, sangat sayang kepada anaknya tersebut. Dan di sini dikatakan, ketahuilah bahwasanya sebagaimana engkau menanam, maka seperti itulah engkau akan memanen, ya. Artinya jemaah sekalian, ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al jaza'u min jinsil amal. Al jaza'u min jinsil amal. Yakni balasan itu bergantung dengan atau sesuai dengan jenis perbuatan, ya. Jadi sebagaimana seorang itu dia berbuat baik kepada anak yatim, maka balasan dari Allah pun juga akan kebaikan sesuai dengan jenis perbuatan dia. Sebagaimana seseorang ketika dia itu berbuat buruk kepada anak yatim, dia jahat kepada anak yatim itu, maka dia pun akan mendapatkan balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ingat bahwasanya di sini, ya, kata Nabi Daud alaihissalam, ketahuilah bahwasanya sebagaimana engkau menanam, maka seperti itulah engkau akan memanen, ya. Demikianlah engkau akan memanen. Seorang misalnya dia itu berbuat baik, ya, kepada anak yatim, dia misalnya merawatnya dengan baik, memberinya nafkah misalnya, ya, dan seterusnya, ya, memberikan kepadanya pendidikan, memberinya tempat tinggal, ya, memberinya tempat tinggal misalnya, memberinya pakaian, ya, dan seterusnya dari berbagai macam kebaikan, maka Allah pun akan membalas kebaikan kepada. Allah akan berikan kebaikan kepada yang merawat anak yatim dengan baik. Dan sebagaimana seseorang itu dia berbuat jahat kepada anak yatim, dia misalnya menyia-nyiakannya, ya, menghinakannya, merendahkannya, ya, atau misalnya dia rawat namun dia misalnya berbuat jahat kepada anak yatim tersebut. Dia rawat misalnya, akan tetapi misalnya dia sangat kasar kepada anak yatim itu. Dia tidak mau santun kepada anak yatim tersebut karena dia merasa dia itu bukan anaknya misalnya. Ya, kemudian misalnya ketika dia punya harta, maka dimakan hartanya itu dengan cara yang zalim. Maka Allah pun akan membalasnya dengan perbuatan yang setimpal dengan perbuatan tersebut. Allah akan hinakan orang tersebut, ya. Hal ini sebagaimana disebutkan, ya, misalnya dalam kitab Al-Kabair yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yang mana intinya adalah seorang apabila dia itu berbuat zalim kepada anak yatim, maka itu adalah termasuk perbuatan dosa besar. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ya, dalam kitabnya Al-Kabair itu beliau sebutkan tentang dosa besar yang ke-13, ya. Beliau sebutkan aklu, ya, al-kabiratu tsalisah asyar atau asyrah, ya. Al-kabiratu ats-tsalisata asyrah. Aklu malil yatimi wa zulmuhu. Yani dosa besar yang ke-13, memakan harta anak yatim dan berbuat zalim kepadanya. Di kesempatan sebelumnya jemaah sekalian, kita jelaskan bagaimana di situ, ya, orang-orang yang dia mendapatkan kebaikan tatkala dia itu merawat anak yatim, ya, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yakni tentang kisah-kisah orang yang merawat anak yatim itu. Itu telah kita sebutkan di situ, kisahnya panjang sekali. Yang intinya, ya, orang yang merawat anak yatim itu mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Ini orang yang memperlakukan anak yatim dengan cara yang baik, ya. Namun di sini kita lihat, ya, bagaimana dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada anak yatim. Dalam surah An-Nisa ayat 10 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, hanyalah mereka itu memakan di dalam perut mereka itu api, ya. Jadi mereka itu memasukkan ke dalam perut mereka itu api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka pun akan masuk ke dalam neraka. Lihat di sini, ketika ada seorang, ya, dia mengambil harta anak yatim dengan cara zalim, ya. Jadi misalnya anak yatim itu terkadang dia memiliki harta waris yang sangat banyak, kaya misalnya, ya, dan itu bisa saja. Tetapi namanya anak yatim, ketika misalnya orang tuanya meninggal dunia, ya, maka tidak bisa mengurus dirinya sendiri.
Dia memiliki banyak harta, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara untuk memanfaatkan harta itu dengan baik. Dia misalnya menjadi harta waris, orang tuanya misalnya kaya, ya kan? Kemudian meninggal dunia, misalnya orang tuanya tersebut, dan meninggalkan harta yang sangat banyak sehingga anak yatim ini menjadi ahli warisnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan ya, terkadang anak yatim itu juga bisa kaya karena dia memperoleh harta warisan seperti itu. Atau dengan sumber-sumber yang lain, misalnya ya, anak yatim ini misalnya dia dikasih oleh orang harta yang sangat banyak misalnya. Kemudian misalnya ada orang yang merawat dia. Namun merawat dia dengan cara yang zalim, hartanya ini diporotin. Jadi misalnya harta yang dimiliki oleh anak yatim ini ya diambil ya dengan cara zalim. Ya, maka orang tersebut akan terkena ancaman sesuai dalam surah An-Nisa ayat 10 ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, maka hanyalah mereka itu memakan api yang dimasukkan ke dalam perut mereka. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya memakan harta anak yatim, sewenang-wenang kepada mereka, itu adalah merupakan perbuatan dosa besar, ya, perbuatan dosa besar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah." Ya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik sampai dia sudah balik ya, sampai dia sudah berusia balik. Dan juga misalnya kalau kita lihat dalam suatu hadis yakni tentang kisah mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diangkat ke langit. Ya, dalam kisah mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Fa idza ana birijalin wa qad wukila bihim rijalun yafukkuna lihahum wa akharuna yaji'una bis-sukhur minan nar fayaqdhifunaha bi afwahihim." Dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengatakan, tiba-tiba saya itu bertemu dengan orang-orang yang sungguh ya, dan sungguh ditugaskanlah orang-orang yakni malaikat kepada mereka yakufuna lihahum, yang mereka itu membuka rahang-rahang orang-orang tersebut, wa akharuna, sedangkan yang lain yaji'una bisukhur, yakni membawa batu besar. Jadi ini yang disaksikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kisah mi'rajnya beliau. Ini ada orang di situ, sekumpulan orang, kemudian habis itu orang-orang ini Allah tugaskan kepada mereka itu malaikat ya. Yani orang-orang di sini wallahu taala alam, yani malaikat maksudnya. Malaikat yang membuka rahang mereka lebar-lebar ya, dibuka rahang mereka itu lebar-lebar, sedangkan malaikat yang lain yakni membawa batu besar. Ini batu tersebut tidak main-main. Yani bisukhuri minan nar. Yani batu besar dari api. Kemudian mereka pun melemparkan batu tersebut ke dalam mulut orang yang dibuka rahangnya tadi itu. Dilemparkan ke dalamnya. Wa takhruju min adbarihim, ya, dimasukkan dari mulutnya, kemudian keluar dari dubur mereka. Ya, jadi dimasukkan batu dari api tadi itu ke dalam mulut orang-orang ini, ya, dan sampai tembus ya ke duburnya. Fakultu, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, fakultu, kemudian aku pun bertanya, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka ini yang diadab dengan adab yang sangat mengerikan tersebut? Qala, maka Jibril pun menjawab, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Kemudian Jibril mengatakan, orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, maka hanyalah mereka itu memakan api ke dalam perut mereka. Ya, mereka itu telah memasukkan api ke dalam perut mereka. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa tadi itu. Orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang yang memasukkan api ke dalam perut mereka. Lihat di sini ya, kisahnya sangat mengerikan sekali.
orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, ya maka dimasukkanlah batu yang dari api itu ke dalam mulutnya, kemudian tembus sampai ke duburnya. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau melanjutkan ya, beliau menyampaikan hadis dari Abu Hurairah ya, namun di sini jamaah sekalian bahwasanya hadis ini derajatnya adalah hadis yang maudhu ya, namun kita baca di sini hanya sebagai ibrah saja. Ya, karena di sini tidak berkaitan dengan hukum juga ya, tapi setidaknya kita tahu ya tentang hadis tersebut. Tapi ingat bahwasanya hadis ini dari sisi sanadnya maka dia adalah tergolong hadis yang maudhu ya, palsu. Ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis itu dikatakan ya, yab'atsullahu qauman min kuburihim takhrujun naru min butunihim ta'ajjaju afwahuhum naran. Allah membangkitkan orang-orang dari kubur mereka, keluarlah api, dalam kondisi keluarlah api itu dari perut mereka. Mulut mereka itu mengeluarkan api. Ya, jadi orang-orang itu dibangkitkan oleh Allah, ya dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi ya, jadi perutnya itu mengeluarkan api. Ya, perutnya itu mengeluarkan api. Sedangkan mulutnya pun juga mengeluarkan api. Faqila manhum ya Rasulullah. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi SAW, manhum ya Rasulullah. Siapa mereka ini? Ya, yang dibangkitkan dalam kondisi seperti itu, perutnya, mulutnya mengeluarkan api. Qala, maka Nabi mengatakan ya, dalam hadis tersebut, alam taro anna Allah Ta'ala yaqul innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Tidakkah engkau melihat firman Allah Ta'ala? Ya, tidakkah engkau itu tahu dengan firman Allah Ta'ala? Yani Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, hanyalah mereka itu memakan api, ya, memasukkan api ke dalam perut mereka. Namun ingat bahwasanya hadis ini memang hadis yang maudhu ya, sehingga tidak bisa disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadis ini memang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair ini, dan itu tentunya adalah sebagai penguat saja atau pelengkap ya. Kemudian waqala As-Suddi rahimahullahu taala, yuhsyaru akilu malil yatimi zulman yaumal qiyamati wa lahabun nari yakhruju min fihi wa min masami'ihi wa anfihi wa ainihi kullu man ra'ahu ya'rifuhu annahu akilu malil yatim. As-Suddi rahimahullah mengatakan, para pemakan ya, orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, maka pada hari kiamat dia akan dikumpulkan, dibangkitkan, sedangkan dia dalam kondisi ya walahabun nari yakhruju min fihi, yakni nyala api itu keluar dari mulutnya. Lihat ini ya, kata As-Suddi rahimahullah ya, orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, maka dia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam kondisi mulutnya itu ya mengeluarkan api. Wa min masami'ihi wa anfihi wa ainihi, dan nyalanya api itu pun keluar dari telinga mereka dan juga dari hidung mereka dan dari mata mereka. Kita tidak bisa bayangkan ya mas sekalian bagaimana kondisi orang seperti itu. Sungguh sangat mengerikan sekali. Ya, telinganya mengeluarkan api, kemudian hidungnya pun juga mengeluarkan api, dan matanya pun juga mengeluarkan api. Lalu bagaimana dengan panasnya? Kullu man ra'ahu ya'rifuhu annahu akilu malil yatim. Semua orang yang melihatnya, maka dia akan tahu bahwasanya dia itu adalah orang yang memakan harta anak yatim. Tentunya di sini memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Qala al-ulama rahimahumullah mengatakan, fa kullu waliyin liyatimin idza kana faqiran fa akala min malihi bil ma'rufi biqadri qiyamihi alaihi fi masalihihi wa tanmiyati malihi fala ba'sa alaihi wa ma zada 'alal ma'rufi fasuhtun haramun. Liqaulillahi ta'ala wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ini dalam surah An-Nisa ayat 6. Kata para ulama, semua orang yang menanggung anak yatim, semua wali anak yatim, yakni yang merawat anak yatim, apabila dia itu fakir,
Apabila dia itu fakir, miskin, orang yang merawat anak yatim tersebut. Lalu dia memakan harta anak yatim tersebut dengan cara yang wajar, sesuai dengan kadar ia mengurus keperluan anak yatim tersebut, ya, sesuai dengan kadar, ya, kepengurusan dia, ya, terhadap keperluan anak yatim tersebut, wa tanmiyati malihi fala ba'sa alaihi, dan mengembangkan hartanya, harta anak yatim tersebut, maka ini tidak masalah. Wa mazada 'alal ma'rufi, dan yang melebihi kewajaran, fasuhtun, maka dia itu adalah perbuatan dosa, ya, pelanggaran, haramun, yang hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 6. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang kaya, maka hendaknya dia menahan diri. Biarkan harta anak yatim itu, ya, jangan disentuh. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, dan siapa yang dia itu fakir, maka hendaknya silahkan, ya, dia itu makan, yakni dengan cara yang wajar saja. Nah, jadi di sini jemaah, ya, orang yang merawat anak yatim itu ada yang kaya, yang dia punya harta lebih, berkecukupan, dan ada yang miskin. Jadi ada orang miskin namun dia, ya, merawat harta anak yatim itu. Merawat anak yatim kadang. Ya. Maka dalam ayat ini ingat, barang siapa yang kaya, maka sudah dia jangan ikut campur dengan harta anak yatim itu. Ya, jangan dia itu ikut campur dengan harta anak yatim tersebut kalau seandainya dia itu kaya. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, dan siapa yang dia itu miskin, maka silahkan dia makan harta anak yatim itu, namun dengan cara yang wajar dan jangan zalim. Kalau seandainya melebihi kewajaran, maka ini adalah perbuatan haram. Kemudian wafil akli bil ma'ruf arba'atu aqwal. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, tentang memakan harta anak yatim dengan cara yang wajar, ini terbagi menjadi 4 pendapat di kalangan para ulama. Kalau masalah memakannya itu dengan cara yang wajar, jelas tidak ada masalah. Ya, karena Allah mengatakan dalam surah An-Nisa tadi, ya, surah An-Nisa ayat 6, "Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Siapa yang dia itu fakir, miskin, maka silahkan dia itu makan bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Cuman masalahnya wajar itu bagaimana? Ini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Kata beliau di sini, wa fil akli bil ma'rufi arba'atu aqwal. Dan di dalam memakan harta anak yatim dengan cara yang wajar itu ada 4 pendapat. Ahaduha, salah satunya, annahu al-akhdhu ala wajhil qardi. Maksud di situ memakan dengan cara yang wajar yaitu adalah dia mengambil harta anak yatim itu sebagai pinjaman. Artinya jamaah sekalian, kalau itu dikatakan pinjaman, berarti ya suatu ketika harus dia ganti. Dia harus membayarnya. Jadi anggap sebagai hutang, meminjam, hutang. Namanya hutang ya harus dibayar. Ini menurut sebagian ulama, silakan dimakan, tapi hitung berapa. Kalau seandainya dia memakan harta anak yatim, menghabiskan harta anak yatim itu habisnya sampai 10 juta, ya nanti suatu ketika harus dia ganti karena dia sedang minjam. Bagaimana kalau ngambilnya cuma 500.000? Ya sama, namanya meminjam ya harus dibayar. Meskipun cuma 500.000, meskipun cuma 100.000, ya, dan seterusnya. Banyak ataupun sedikit yang dia ambil, maka ingat bahwasanya itu adalah pinjaman. Jadi dia harus membayarnya. Ini pendapat yang pertama. Wasani al-aklu biqadril hajati min ghairi israfin. Dan pendapat yang kedua, yakni memakan harta anak yatim yang wajar itu maksudnya adalah memakan sesuai dengan kadar kebutuhan min ghairi israf, dengan tanpa berlebih-lebihan. Ini pendapat yang kedua, ya silakan makan bagi orang yang fakir ini, ya, yang merawat anak yatim ini. Silahkan dia makan, tetapi ingat makannya adalah sesuai dengan kadar kebutuhan dan tidak boleh lebih. Kalau lebih berarti nggak boleh sudah. Gambarannya bagaimana? Sebagian ada yang mengatakan, ya ini namanya pendapat jemaah sekalian. Kalau masalah memakan sesuai dengan kadar kebutuhan di situ ya tidak berlebih-lebihan, itu memang
Jelas. Dan ini adalah merupakan pendapat kedua dari kalangan para ulama. Cuman masalahnya bagaimana sesuai dengan kadar kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan itu. Ada yang mengatakan maksudnya di situ adalah yang sekiranya bisa menutup rasa lapar. Ya, menutup rasa lapar. Jadi orang itu makan tapi sekedar dia itu untuk menghilangkan lapar saja. Ya. Dan juga sekiranya dia itu cukup untuk menutup aurat. Nggak boleh lebih. Jadi kalau seandainya ya dia itu mengambil harta anak yatim ini ya, kafil yatim ini ya, orang yang mengurus anak yatim ini dia mengambil harta anak yatim itu, maka dia harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau seandainya dia ngambil ya untuk beli makanan misalnya sekiranya di situ dia bisa kenyang dengan 2.500 rupiah, maka dia nggak boleh lebih. Misalnya harga nasi ya 2.500 rupiah misalnya, ya sudah cukupnya itu saja. Karena dengan itu bisa menghilangkan lapar misalnya. Jadi nggak boleh misalnya di situ dia ngambil ya untuk makan makanan yang enak di restoran. Ya, itu nggak boleh berarti. Ya, karena ini sudah melebihi kadar kenyang, menghilangkan rasa lapar. Jadi dengan cara yang wajar, sekiranya di situ hanya bisa menutup kebutuhan, menutup rasa lapar saja. Dan juga misalnya sekedar untuk menutup aurat. Jadi juga pakaiannya nggak boleh yang mewah-mewah. Kalau ingin misalnya ngambil harta anak yatim untuk beli pakaian, silakan. Tetapi ingat, hanya sesuai dengan kadar untuk menutup aurat saja. Nggak boleh pakai yang lebih mewah daripada itu. Nah, ada yang lainnya mengatakan, dia kalau seandainya mengambil harta anak yatim itu untuk makan, ya mengambil harta anak yatim itu untuk makan, maka misalnya dia ya beli makanan dengan harta anak yatim tadi itu misalnya, maka ukurannya dia makannya itu adalah pakai ujung-ujung jari dan tidak boleh berlebih-lebihan dalam makan itu. Jadi makannya itu pakai ujung-ujung jari saja, nggak boleh ngambilnya gini. Ya misalnya misalnya ngambilnya banyak sekali, nggak boleh, karena nanti bisa melebihi kadar menghilangkan rasa lapar. Ya, jadi ngambilnya itu pelan-pelan, sedikit-sedikit dengan ujung-ujung jari. Ya, karena khawatir lebih nanti. Ya, jadi ada yang mengatakan seperti itu. Ya, dan sebagian dan kemudian ditambahkan lagi, ya, menurut pendapat yang kedua ini tidak boleh beli pakaian dari harta anak yatim. Jadi hanya untuk menutupi rasa lapar saja, dan itu sangat ditakar sekali ya. Jadi ngambilnya cuma dengan ujung-ujung jari saja. Ini pendapat yang kedua ya. Tapi intinya jemaah ya, yakni memakan harta anak yatim ya, di situ pendapat yang kedua ini sesuai dengan kadar kebutuhan saja dan tanpa berlebih-lebihan ya. Kemudian wasalis yang ketiga ya, pendapat yang ketiga, annahu akhadha biqadri idza amila lil yatimi amalan. Pendapat yang ketiga yaitu dia mengambil sesuai dengan kadar apabila dia itu bekerja untuk anak yatim tersebut ya, dalam suatu pekerjaan. Jadi dia misalnya ya jadi dia itu mengambil harta anak yatim itu sebagai pekerja. Jadi kalau seandainya dia ngurus anak yatim itu dalam sehari, kira-kiranya itu pada umumnya ngurus anak itu gajinya berapa. Jadi dia itu mengambil sesuai dengan kadar gajinya dia itu. Makanya Atha bin Rabah dia mengatakan, yadha'u yadahu ma aidihim wa ya'kulu ma'ahum biqadri khidmatihi wa qadri amalihi. Kata Atha bin Rabah, ya, dia mengatakan dia meletakkan tangannya itu beserta dengan tangan anak yatim tersebut ya, dan makan bersama dengan anak yatim itu sesuai dengan kadar pelayanan dia dan sesuai dengan kadar pekerjaan dia. Jadi pada umumnya kalau ngurus anak itu ya dalam sehari digaji berapa? Ini nggak boleh lebih daripada itu sudah. Misalnya dalam sehari digaji 30.000, ya sudah berarti 30.000 itu sudah. Misal sesuai dengan kadar itu ngambilnya, nggak boleh lebih. Ya. Warabi dan pendapat yang keempat, annahu
al-akhdhu 'inda darurati. Pendapat yang keempat yaitu adalah seorang itu mengambil ketika darurat saja. Fa in aisara qadahu, apabila dia bisa membayar maka dia harus bayar. Kalau dia sudah mulai berkelapangan harta, ya hartanya sudah mulai lapang, maka qadahu dia bayar. Wa illam yusir fahuwa fi hillin, kalau seandainya dia tidak bisa untuk membayar, maka halal harta itu bagi dia. Dan kata Imam Ibnu Jauzi di sini, wa hadhil aqwal, atau sebelumnya ya, pendapat yang keempat ini, jamaah sekalian, ya, pendapat yang keempat ini berarti harta anak yatim itu ibarat seperti bangkai yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali ketika darurah. Ya, jadi kita misalnya ketika di hutan, ya, ketika di tengah padang pasir misalnya tidak ada makanan sama sekali, yang memungkinkan bagi kita untuk menghilangkan rasa lapar, yang dikhawatirkan nanti kalau seandainya kita tidak makan kita akan mati misalnya, yang ada misalnya cuma bangkai. Bangkai itu jelas pada asalnya hukumnya adalah haram. Namun dalam kondisi seperti ini dia dibolehkan untuk memakan bangkai tersebut ya karena dalam kondisi darurat. Terdesak. Kalau seandainya tidak makan itu maka dia akan mati. Nah, harta anak yatim itu menurut pendapat yang keempat ini disamakan dengan bangkai. Tidak boleh dimakan ya kecuali ketika darurah yang mengancam nyawa. Ya, jadi ini menurut pendapatnya. Wa hadhil aqwal ya. Wa hadhil aqwal dzakaraha Ibnu Jauzi fi tafsirihi, dan pendapat-pendapat ini ya disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam tafsirnya. Ya, jadi intinya jamaah sekalian, kita ini tidak boleh ya sembarangan terhadap harta anak yatim. Ya, kalau seandainya kita merawat dan kita adalah orang yang miskin misalnya, bukan orang yang kaya, maka boleh untuk memanfaatkan harta anak yatim itu dengan cara yang wajar. Ya, dengan cara yang wajar. Namun seperti kita lihat di situ, ya, cara yang wajar itu terjadi khilaf dengan para ulama. Maksudnya itu patokannya bagaimana? Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau mengatakan, wa fil Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Yani bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana, yani saya dan orang yang mengkafil anak yatim, orang yang mengurus dan menghidupi anak yatim di surga seperti ini. Yani Rasulullah di situ berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dan merenggangkan di antara keduanya. Ya, direnggangkan di antara keduanya. Jadi ini keutamaan bagi orang yang menghidupi anak yatim. Wa fi sahih Muslim anhu sallallahu alaihi wasallam qala kafilul yatim, ya kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannati wa asyara bis sababati wal wusta. Dalam sahih Muslim ya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menanggung anak yatim ya lahu aw li ghairihi. Maksudnya lahu aw li ghairihi di sini adalah baik anak yatim itu adalah kerabat dia atau bukan kerabat dia. Ya, saya dengan dia itu seperti ini di surga. Ini Rasulullah di situ berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ya, seperti ini di surga. Ya. Jadi inilah jamaah sekalian ya, keutamaan menanggung harta anak yatim atau apa? Keutamaan merawat anak yatimnya dan menghidupi mereka. Makanya dikatakan di sini wa kafalul yatimi hiya al-qiyamu bi umurihi. Dan menghidupi anak yatim itu adalah mengurus semua urusan mereka. Ya. Wasa'yu fi masalihihi, dan juga mengurus semua keperluan mereka, min ta'amihi, makanannya, wa kiswatihi, pakaiannya, wa tanmiyati malihi, dan juga mengembangkan hartanya, in kana lahu malun, apabila dia punya harta. Wa in kana la mala lahu anfaqa alaihi. Kalau seandainya seorang anak yatim itu dia tidak punya harta, maka dia yang akan menginfakinya. Ini namanya kafilul yatim tadi.
Jadi orang yang menanggung harta, orang yang menanggung anak yatim ini, yang menghidupi anak yatim ini, ya pengkafil anak yatim ini, maka dia yang menafkahinya. Jadi pakai uangnya sendiri, ya, dari uangnya sendiri. Jadi bukan dari harta anak yatim tersebut. Wa kasahu, dan juga memberikan pakaian kepadanya ibtigha'a wajhillahi, karena mengharapkan wajah Allah. Jadi inilah kafilul yatim yang mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi ingat kemarin itu juga misalnya ya, Imam Bukhari, ya mas kalian, itu menyebutkan pada bab yang ke-74, babun fadlu man ya'ulu yatiman lahu, ya. Jadi bab keutamaan orang yang menghidupi anak yatimnya dia. Ini wallahu taala alam, ini maksudnya adalah ya anak yatim yang merupakan kerabatnya dia gitu ya. Jadi disampaikan bab seperti itu. Wallahu alam. Ya. Makanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan di sini wa qauluhu fil hadits lahu wa li ghairihi sawa ay sawaun kana al yatimu qarabatan au ajnabiyatan minhu. Jadi maksudnya di situ dalam hadis tadi dikatakan anak yatim lahu, anak yatimnya dia, au li ghairihi, atau selain dia, yakni maksudnya di situ adalah baik anak yatim itu adalah kerabat dia atau orang lain, yakni bukan kerabat ya. Jadi dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, yakni dikumpulkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti, ya, didekatkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dhamma yatiman minal muslimina ila ta'amihi wa syarabihi hatta yughniyahu Allah Ta'ala aujaballahu lahul jannata illa an ya'mala dhanban la yufaru." Yani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merangkul anak yatim dari kalangan kaum muslimin sampai dia memberinya makan dan minum sehingga Allah pun kayakan dia, maka Allah akan wajibkan untuk dia surga kecuali dia mengerjakan dosa yang tidak terampuni. Jadi seorang di situ kalau seandainya merangkul, artinya di situ merawat ya merawat anak yatim dengan memberinya makan, memberinya minum, ya seakan-akan seperti anaknya sendiri gitu ya. Maka kemudian hatta yughniyahullah, sampai Allah kayakan dia. Jadi misalnya anak ini ya macam-macam dijadikan kaya di situ ya, ada kalanya dikasih harta, diajari berdagang atau yang semisalnya. Ya, sampai anak yatim itu kaya, maka Allah wajibkan baginya itu surga kecuali dia mengerjakan ya dosa yang tidak terampuni, yakni syirik misalnya ya. Jadi mengasuh anak yatim tapi syirik misalnya ya, percuma, perbuatan dia itu sia-sia. Nggak akan diterima oleh Allah karena dia telah kafir. Ya. Tapi selama dia itu tidak melakukan dosa yang tidak terampuni seperti syirik dan semisalnya, maka dia diwajibkan masuk surga ya kalau seandainya dia merawat anak yatim itu dengan baik, berinya makan, pakaian ya, dan seterusnya. Kemudian jemaah sekalian, ada suatu hadis yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, tetapi ingat hadis ini derajatnya dhaif ya Maya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man masaha ra'sa yatimin la yamsahuhu illa lillah. La yamsahuhu illa lillahi kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanah. Wa man ahsana ila yatimin aw yatimatin indahu kuntu ana wa huwa hakadha fil jannah. Dalam hadis itu dikatakan, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, dia tidaklah mengusapnya kecuali karena Allah. Maka baginya setiap rambut yang telah dilewati oleh tangannya itu bernilai kebaikan. Dan barang siapa yang merawat atau berbuat baik kepada anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan, di sisinya, sungguh ya, kuntu ya, saya
dan dia nanti di surga ini seperti ini gitu ya. Seperti hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Tetapi ingat bahwasanya di sini hadisnya dhaif ya, tentang keutamaan mengusap kepala anak yatim ya, tentang mengusap kepala anak yatim. Ini dia mengusapnya misalnya ya, di situ karena Allah ya, dia ikhlas maksudnya, maka setiap rambut ya yang dilewati dari usapan tangannya tadi itu satu rambutnya bernilai satu kebaikan. Ya. Tapi ingat bahwasanya hadisnya ini hadis yang dhaif. Kemudian jamaah sekalian, bahwasanya merawat anak yatim ini jamaah ya, dekat dengan anak yatim, merawat mereka ya, berkumpul dengan mereka, maka itu bisa melunakkan hati. Ingat, pernah kita sebutkan di kesempatan sebelumnya ya, para salaf dahulu ada dari mereka itu yang kalau makan itu selalu bersama dengan anak yatim. Jadi kalau makan misalnya itu selalu nanti di sekitarnya itu ada anak yatim yang makan dengan dia. Maka hikmahnya kita pernah sebutkan bahwasanya perbuatan tersebut itu akan dapat melunakkan hati seseorang. Makanya ada suatu hadis, ya Maya, ada suatu hadis. Yakni hadis tersebut menceritakan tentang Abu Darda. Ada seorang datang atau berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, "Ausini biwasiyatin." Kata dia, "Beri saya wasiat." Qala, maka Abu Darda pun mengatakan, "Irham al-yatima wadnihi minka." Kamu sayangi anak yatim itu dan dekatkan dia denganmu. Ya, jadi ketika minta wasiat sama Abu Darda, ingin meminta nasihat, maka dikasih nasihat. Hendaknya kamu itu sayangi anak yatim dan dekatlah engkau dengan dia. Wa at'imhu min ta'amika, kasih dia itu makanan dari makananmu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu rajulun yashtaki qaswata qalbihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aradta an yalina qalbuka fadnil yatima minka wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika fa inna dzalika yulayyinu qalbaka wa taqdiru ala hajatik. Kata Abu Darda, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau didatangi oleh seseorang yang dia itu mengadukan kekerasan hatinya. Jadi dia mengalami kekerasan hati, hatinya itu keras, membatu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, apabila engkau ingin hatimu itu lembut, maka hendaknya engkau itu dekat dengan anak yatim. Ya, engkau itu dekat dengan anak yatim atau dekatkan anak yatim itu denganmu. Usaplah kepalanya dan berilah dia itu makanan dari makananmu, dikarenakan yang demikian itu dapat melunakkan hatimu. Wa taqdiru ala hajatika, dan engkau pun akan mampu memenuhi kebutuhanmu tadi. Ya, jadi ini jamaah ya, sangat luar biasa sekali ya keutamaan orang yang dekat dengan anak yatim, apalagi sampai merawat mereka ya. Itu dapat melunakkan hati. Karena jamaah sekalian, kalau kita itu kumpulnya dengan orang-orang besar, dengan orang-orang mulia saja ya, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, itu bisa mengeraskan hati kita. Membuat kita ini menjadi sombong, ujub, itu masuk semua dalam hati kita ini. Kalau kita kumpul dengan orang-orang seperti itu terus, dengan para pejabat misalnya, maka cara untuk melunakkan hati, ya, meskipun berkumpul seperti itu, kalau seandainya ada keperluan, tidak ada masalah ya. Tapi kalau seorang dia itu ingin melunakkan hatinya yang keras, maka hendaknya dia itu selalu dekat dengan anak yatim dan orang-orang yang tidak berkedudukan tinggi. Maka itu bisa melunakkan hati seseorang ya, melunakkan hati yang keras. Bisa membuat hatinya itu lembut ya. Wallahu taala alam. Baik ya Mas kalian ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, yakni masih pembahasan pada bab yang ke-77, yakni tentang bab ya hendaknya kalian itu ya bagi anak yatim ibarat seperti ayah yang penyayang ya. Baik, kita akhiri. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.